Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, ya. Jadi untuk hari ini sebelum kita melaksanakan pelajaran kita, ya, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, ya. Jadi kita kelasnya tolong dipimpin dulu. Maka kita kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan seterusnya menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, coba dulu dipimpin. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Ibu absen dulu ya. Kehadirannya. Sandra, Alfusra, Marroh, Agustina, Mila, Deriva, Nadia, Alvira, Intan Husni, Epri, Fitri Amanda, Rahmadani, Cynthia, Fitri Aulia, Fitri, Irma Rahmadani, Yuli Marito, Arkan Habib, Tini, Fitri Ramada, Anggil Pada, Susanto, Ahmad Dhani. Ini hadis semua ya? Ya. Jadi materi kita untuk hari ini yaitu mengenai trigonometri. Apa itu pengertian trigonometri? Nah, trigonometri itu ya, itu berasal dari katanya ya. Jadi di sini ya, yaitu trigonos, yaitu berarti segitiga ya, dan metronnya itu yang berarti ukuran apa? Ukuran ya. Nah, jadi dahulu trigonometri ini diartikan sebagai ilmu ukur ya, segitiga trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dikaitkan dengan sebuah sudut ya. Jadi di sini yang pertama kita lihat dulu di sini ukuran sudut ya, ukuran sudut derajat dengan radian ya, derajat dengan radian. Di sini derajat dengan radian ya. Jadi di sini dalam satu pi radian sama dengan 180 derajat ya. Berarti kalau dalam satu putaran berapa dalam satu putaran? 360 derajat. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi dalam satu putaran itu tadi 360 derajat. Kalau dia ya, tadi satu ya, tadi satu putaran, tadi 360 derajat ya. Kalau setengah dari putaran, berapa? 180 derajat. Berapa? 180 derajat. Ya. Kalau dia seperempat putaran, berapa? 180 derajat. Ya. Nah, jadi di sini ya, dalam ukuran derajat, jadi kita perhatikan di sini ya, 1/360 putaran. Nah, itu dalam arti yang satu putaran itu
180 derajat. Nah, kalau dia 2/3 putaran, ketinggiannya berapa? Berapa kalau 2/3 putaran? Berapa? 200. Berapa kalau 2 berapa putaran? Siapa bisa? Kalau ini 2/4 putaran ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa ya? Radian. Apa? Radian. Kalau ini? Derajat. Lanjutkan. Mengubah ukuran derajat menjadi radian. Ya. Mengubah ukuran derajat menjadi radian. Nah, jadi ini rumusnya ya. Nah, diperhatikan di situ. Nah, contohnya ya, 150 derajat ya, itu dikalikan di 180 ya. 180. Ya. Jadi kita kalikan dulu ya. Kalau 150 dikali pi berapa? Berapa itu 150 kali pi? 150. Nah, dibagi dengan 180. Berapa? Berapa? 15 pi radian ya. Jadi 15 per 18 ini pi radian ini masih bisa disederhanakan. Ya. Jadi berapa kalau disederhanakan? Jadi 5 per 6 pi radian. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Kalau ini jadi ada bedanya. Ini derajat per radian, ada radian per derajat, ya, ada radian per derajat. Jadi kita lihat dulu untuk contoh radian menjadi derajat, ya. Contohnya, ya, 3 pi radian, ya, dikali 180 derajat dibagi pi. Nanti di situ 3 kali 180 derajat. Nah, jadi kalau dikalikan ya 3 kali 180 derajat itu hasilnya 180 derajat. Ya, selanjutnya kita lihat. Ya. Ukuran sudutnya menggambarkan sudut dalam menggambar perlu diingat bahwa satu putaran peluru bisa sudutnya 360 derajat. Nah, kita perhatikan. Ya, sudut 60 derajat dan sudut 24 derajat. Jadi sudut 60 derajat itu juga termasuk sudut istimewa. Ya, sudut 240 juga itu sudut istimewa. Nah, kita perhatikan di sini. Besar sudutnya ini ya. Di sini sudut 60 derajat ya. Kalau ini sudut 240 derajat. Ya. Kita perhatikan lagi. Sudut 40 sudut 45 derajat dan sudut 120 derajat. Ya. Ini sudutnya ya. Dan perhatikan lagi. Ya. Ada sisi miring ya, sisi miring, sisi depan dan sisi samping. Nah, jadi di dalam segitiga siku-siku ini terdapat 2 sisi. Nah, ya, yang saling tegak lurus sisi sama sisi samping dan yang sisi depan. Ya. Dan satu sisi terpanjang yang disebut sisi hipotenusa. Dengan apa itu? Sisi miring. Ya. Jadi trigonometri ini adalah perbandingan 2 sisi ya. Dari ketiga sisi siku tersebut ya. Perbandingan trigonometri ya untuk sudut-sudut tersebut adalah sudut apa? Sudut sinus, kosinus, tangen, dan kosinus. Perhatikan lagi di sini, ya. Sinus alfa, beta, ya. Sinus beta ya. Sinus beta sama dengan sisi depan dan sisi miring, ya. Untuk sinus beta, ya.
Untuk kosinus beta sama dengan sisi samping per sisi miring. Tangan. Beta sama dengan sisi depan per sisi samping. Perhatikan lagi di sini sisi sinus beta sama dengan ini dengan ini cos cos beta sama dengan apa? SA per iya. Itu sisi depan dengan sisi miring. Ya. Kalau cos beta sisi. Kalau SA itu apa? Sisi samping. Kalau miring. Berarti sisi samping per sisi miring. Kita lagi tangin beta sama dengan ini itu apa? Depan. Per samping. Lanjut. Pose tangan ya. Beta kosekan beta sama dengan 1 per sisi depan. Beta. Kalau ini seperti ini melambangkan beta. Ya. Ini apa? Ini beta ya. Kita lanjutkan lagi kotangin. Kotangin beta sama dengan 1 per atau tangan beta. Lihat lagi di sini. Ya. Jadi di sini sudah Ibu jelaskan mengenai yang terakhir yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada sisi ya. Jadi itu Ibu membagikan apa ya tugas berkelompok. Tugas sudah tersusun ya untuk kelompoknya. Jadi Ibu tugas dia mengerjakan LHPD ya, lembar kerja untuk siswa tadi ya. Bagikan. Ya, jadi coba dikerjakan ya lembar kerjanya ya, terus secara berkelompok nanti siap dikerjakan, nanti baru dipresentasikan setiap kelompok ya. Jadi akan dikerjakan masing-masing. Siap? Sudah? Sudah, Bu. Jadi kalau sudah siap, kelompok yang mana yang sudah siap? Ya, kelompok 1. Ya, coba dulu dipresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil uji kami berikut. Nomor 1, pilot sebuah pesawat yang sedang terbang pada ketinggian
200 meter di atas permukaan air laut, melihat sebuah kapal bersiar berlayar dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan jarak kapal tersebut dengan titik di permukaan laut yang berada di depan di bawah pesawat. Jadi jawaban dari pesawat tersebut yang saya beri kepada tulis. Mohon penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengalaman dengan untuk mengenalkan bagaimana dengan sulit integrasi belajar. Terima kasih dengan sedikit perkenalkan bagaimana sama dengan integrasi yang belajar. Jika dalam kedua pengamatan tersebut ada, maka tentukan tindakan tersebut. Kami dari Bank Bukti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah dipresentasikan kelompok masing-masing ya. Pertama ya, pilot sebuah pesawat yang sedang terbang pada ketinggian berapa? Ketinggian berapa? Ketinggian berapa? 1.300 meter. Di atas permukaan air laut melihat sebuah kapal pesisir ya, berlayar dengan sudut depresi berapa? 40. Tentukan cara kapal tersebut dengan titik di permukaan laut yang berada di tempat bawah pesawat. Kita perhatikan di sini ya. Diketahui apa yang diketahui? Tinggi pesawat. Tinggi pesawat. Berapa tinggi pesawatnya? 1.300 meter. 1.300 meter. Ya. Sudut depresinya berapa? 40 derajat. Ya. Jadi di sini apa yang ditanya di sini mengenai jarak kapal dengan titik permukaan laut yang berada tepat di bawah pesawat ya. Jadi di sini halnya ini ya. Siapa ini? D itu apa? Bagian kan 45 derajat sama dengan 1.300. Hah? Kan? X-nya sama dengan 1.249,436. Jadi hasil X-nya ini adalah berapa? 1.549 meter. Ya, untuk jawaban pertama ya. Kita perhatikan lagi yang nomor 2. Pengamat A dengan tinggi 1,6 meter melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Pengamat B dengan tinggi 1,6 meter melihat puncak pohon yang sama dengan sudut elevasi berapa? 45 derajat. Jadi pengamat B di sini, jika jarak kedua pengamat tersebut 6 meter, maka tentukan tinggi pohon tersebut. Jadi di sini pengamat B ini A sama dengan 1,6 meter. Jadi sudut elevasinya ini berapa? 30 derajat. Nah, jadi ini untuk si pengamat A. Bagaimana untuk si pengamat B? Dengan si pengamat B-nya itu berapa? 1,6 meter. Nah, jadi sudut elevasinya 40 derajat. Jadi di sini yang pengamatnya sama dengan si pengamat A dengan si pengamat D itu bernilai 1,6 meter ya. Nah, si pengamat D juga 1,6 meter. Jadi yang berbeda di sini adalah sudut elevasinya. Kalau untuk si pengamat A sudut elevasinya 30 derajat. Kalau untuk si pengamat D sudut elevasinya 45 derajat. Jadi ini digabungkan pengamatan A dan B jadi 6 derajat. Apa yang ditanya di sini? Tinggi pohon. Pohon. Jadi kita lihat di sini. Jadi XT ini sama dengan 60 sama dengan sinusnya berapa? 30 derajat. Lalu di sini X sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2 dikali dengan 60 derajat. Lalu di sini X sama dengan 30 meter. Jadi total 30 meter ditambah 1,6 meter itu sama dengan 1,6 meter. Ya. Ini adalah hasil dari ya pengamat A, pengamat B menghasilkan nilai ya. Ini nilai total ya. Nilai totalnya ini mencapai nilai 31,6 meter. Jadi untuk materi kita selanjutnya
kalau untuk minggu berikutnya kita masuk ke apa yang terakhir materinya tadi? Masih lupa? Baiklah lagi. Tadi yang pertama apa pelajarannya? Mengenai apa? Ukuran sudut. Yang kedua? Mengenai apa? Perbandingan trigonometri. Yang ketiga? Bagian C-nya. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Baru apa yang terakhir? Perbandingan trigonometri sudut istimewa. Perbandingan trigonometri dengan sudut istimewa. Ya. Baru selanjutnya Grafik fungsi. Apa? Grafik fungsi. Ya, grafik fungsi. Jadi untuk hari berikutnya kita masuk ke materi grafik fungsi. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah mengenai sudut-sudut istimewa. Jadi siapa yang hafal sudut istimewa? Ada yang hafal sudut istimewa? Ada yang hafal sudut istimewa? Istimewanya mulai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat. 90 derajat. Sementara kalau sudut istimewa itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi kalau sin apa itu disingkat? Sin. Apa? Apa itu sinus yang lebih mudah dilihat? Ini. Baru kos? Oh? Kalau dia dari sudut derajat, sinnya berapa? Kalau dari sudut 0 derajat, sinusnya berapa? 0 derajat. Kalau dia 30 derajat, 1/2. Kalau dia kontanginnya 0 derajat, Tidak menentukan. berapa kontangin 0 derajat? Tangin sudut 0 derajat, tanginnya berapa? 0 derajat. Jadi untuk minggu depan itu coba dihafal sudut-sudut istimewanya mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sampai dihafal dengan sinusnya, kosinusnya sama tak? Ya? Jadi dari materi kita trigonometri ada yang kurang jelas atau gimana? Alhamdulillah ya. Ya. Ini berikutnya apa tadi bagian terakhir? Ini yang terakhir materi kita. Kita bahas ya. Kalau sudah selesai ya, hanya di sini saja materi kita ya, sampai di sini materi kita. Baru depannya kita lagi mengenai ya. Jadi silakan ya. Silakan. Ya, Bu.